Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000. Nah, jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC, silakan disimak baik-baik video ini. Dikarenakan untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan di video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini, teman-teman. Dan terbukti melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Dan silakan teman-teman simak video ini baik-baik. Jangan sampai teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online yang akan saya bahas di video kali ini. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi serta edukasi pinjaman online langsung cair. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Dikarenakan seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum melanjutkan ke videonya ya, bagi teman-teman yang masih awam, teman-teman yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair, alangkah baiknya teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian. Dikarenakan sekarang banyak sekali ya aplikasi ataupun platform pinjaman online yang ilegal yang penipuan. Jadi teman-teman harus dikondisikan sebaik mungkin data-datanya ya. Jangan sampai teman-teman ceroboh dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Dan juga di sini teman-teman, sebelum melanjutkan saya ingin memberikan edukasi sedikit ataupun poin-poin pentingnya di dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Dan trik serta tips akan saya berikan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk di poin yang pertama, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu data-data teman-teman. Kemudian, untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai tergesa-gesa pada saat melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik teman-teman, untuk di poin yang pertama, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu data-data teman-teman. Jadi sebelum melakukan peminjaman, teman-teman usahakan harus menggunakan data-data yang fake ya teman-teman. Data-data seperti bagian kontak, penyimpanan, lokasi, telepon, ruang masuk, ataupun yang dipesan. Harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Karena dampaknya jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman tidak tahu bagaimana cara-cara melakukan peminjaman. Jika nanti teman-teman autol, yang ada malahan data-data kalian akan disadap oleh pihak aplikasi dan akan dibikin malu oleh pihak DC. Nah, jadi teman-teman harus dikondisikan sebaik mungkin ya. Dan kemudian untuk di bagian poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman, jika tadinya teman-teman memiliki data-data yang fresh, data-data teman-teman belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online ilegal manapun, maka saya sarankan teman-teman alangkah baiknya ya kalian harus meminjam terlebih dahulu di aplikasi yang sudah berlisensi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya rekomendasikan seperti aplikasi Danamu, Mau Cash, Kredit Pintar, maupun EasyCash. Karena semua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi di OJK, teman-teman, dan juga terdaftar di OJK.
Nah, jadi teman-teman harus meminjam terlebih dahulu di aplikasi yang OJK, teman-teman. Kemudian kalian rawat aplikasi tersebut dan jangan galbay, teman-teman. Ingat, jangan galbay di aplikasi pinjol yang OJK. Nah, kemudian nanti ya, jika teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak cacat dan riwayat teman-teman itu baik di OJK, maka nanti pada saat teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair yang ilegal, maka nanti mudah-mudahan akan diproses dengan mudah dan cepat, teman-teman. Karena itu yang sudah saya alami seperti itu, teman-teman. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin. Kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman, kalian jangan sampai tergesa-gesa ya pada saat ingin melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini, teman-teman, tadi yang saya jelaskan ya, sekarang banyak sekali platform pinjaman online yang ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi, bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, di saat teman-teman melihat tampilan seperti itu, alangkah baiknya kalian jangan tergesa-gesa. Kalian jangan asal langsung meminjam, kalian perhatikan terlebih dahulu ya, data-data kalian, apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman data-datanya, maka jangan sampai teman-teman meminjam di aplikasi tersebut. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Karena biasanya juga teman-teman untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun ya, setelah nanti kita di ACC hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 serta tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin, teman-teman, dan kita harus lebih pintar ya, pinjaman mana yang baik untuk kita. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, dan itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin penting yang saya berikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa pahami dan bisa mempraktekkan apa yang saya berikan ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Tujuan saya memberikan edukasi seperti ini karena banyak sekali dari teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara-cara melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Hingga akhirnya teman-teman kita terlilit hutang ratusan juta rupiah pada aplikasi pinjol ilegal karena bunga yang berkali-kali lipat, teman-teman, hingga sampai pihak peminjam malu karena diteror oleh pihak DC hingga sampai ada yang kabur dari rumah, kemudian membakar rumah ataupun bunuh diri. Nah, itulah tadi, teman-teman, saya sangat berharap jangan sampai ya terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Mari teman-teman, kita harus lebih bijak dan kita harus lebih pintar dalam memilih pinjaman online mana yang dapat kita pinjam tapi data-data kita aman. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum melanjutkan ya ke inti videonya, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-temanku semua yang sudah membantu mengembangkan channel ini. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya serta share jika video ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku semua. Dan semoga ya kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga teman-teman dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak ya, semoga bisa sedikit membantu. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih baru, teman-teman. Baru rilis minggu-minggu ini dan aplikasi tersebut bernama Dana Cicil. Ini, teman-teman. Nah, untuk di aplikasi Dana Cicil ini baru saja rilis minggu-minggu ini, teman-teman. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ya sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Nah, mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu ya tentang aplikasi yang satu ini. Untuk di aplikasi ini masih ilegal, teman-teman. Jadi jika teman-teman berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan. Dikarenakan teman-teman untuk di aplikasi ini ya, saya jelaskan teman-teman tidak ada DC lapangannya. Untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun tidak akan pernah ada DC lapangannya, teman-teman. Dikarenakan pihak aplikasi ilegal tidak mempunyai badan hukum yang resmi di Indonesia. Jadi perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi pihak Kominfo pun sudah menyarankan sejak tahun 2018 bahwasanya pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan teman-teman nanti galbaikan saja jika sudah di ACC. Namun kembali lagi itu semua ke pribadi teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan ya aplikasi ini masih bersifat ilegal. Nah, bisa teman-teman lihat aplikasi ini mengakses izin ke kamera, penyimpanan, dan juga telepon.
Nah, di sini teman-teman kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian ya. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-temanku semua. Saya kasih contoh di sini teman-teman untuk di bagian penyimpanan ya. Dikarenakan untuk di aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan teman-teman jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Harap kalian backup terlebih dahulu. Dan di sini jika teman-teman memiliki dua smartphone itu lebih menguntungkan. Yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan pembackupan seluruh data-data yang real kalian. Namun di sini permasalahannya jika teman-teman hanya memiliki satu smartphone, tidak usah khawatir teman-teman. Solusinya cukup teman-teman membackup seluruh data-data yang real kalian ke kartu SD ataupun kartu memori. Kemudian kartu memori kalian copot dan kemudian kalian hapus semua foto-foto dan data-data yang real kalian di smartphone kalian ya. Dan kemudian kalian reset ke setelan pabrik. Dan kemudian kalian mulailah menggunakan data-data yang fake ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat untuk video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan step by step ataupun cara-caranya. Dan cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi ataupun mengatasi adanya penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu teman-teman, harap diperhatikan sebaik mungkin. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk di aplikasi ini seperti inilah ya tampilannya. Namun sebelum masuk ke tampilan seperti ini, kalian perlu mendaftar ataupun login menggunakan nomor telepon yang aktif. Maka nanti akan dikirim ya kode OTP ataupun kode verifikasi yang akan dikirim melalui SMS. Bisa teman-teman lihat untuk di aplikasi ini yang pertama pengisian data, rencana angsuran, proses cepat, dan penerimaan data. Dan untuk jumlah pinjamannya bisa teman-teman lihat paling tertinggi 4 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan pada poin yang ketiga tadi, kalian jangan sampai terburu-buru dulu dalam melakukan peminjaman ya di aplikasi ilegal seperti ini. Karena setelah nanti kalian di ACC biasanya untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenor hanya diberikan selama 7 hari. Dan juga itu semua tergantung dari data-data teman-teman. Jika data-data teman-teman itu akurat, maka jumlah limit yang didapat juga akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja pergi ke pinjaman. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat ya. Kita disuruh mengisi informasi pribadi. Di sini berupa penguploadan foto KTP bagian depan, kemudian di sini ada pendidikan, pekerjaan, dan pengisian alamat lengkap domisili. Nah, harap teman-teman pastikan ya pada saat mengupload foto KTP bagian depan, teman-teman jangan sampai blur ataupun pecah ya. Teman-teman jangan sampai salah dan keadaan KTP harus terlihat dengan jelas. Jadi seperti itu harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin ya. Nah, jadi teman-teman harap kalian kondisikan dengan baik ya. Kemudian pengisian nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, jenis kelamin, serta umur harap teman-teman sesuaikan saja dengan yang di KTP teman-teman. Untuk di bagian pendidikan juga teman-teman sesuaikan saja ya dengan status pendidikan terakhir kalian. Nah, kemudian untuk di poin yang penting teman-teman pekerjaan ini ya. Untuk di bagian ini kalian ya jika masih pengangguran ataupun masih mahasiswa yang berumur 18 tahun ke atas kalian bisa isi karyawan swasta. Kemudian untuk di pengisian alamat lengkap domisili ini juga poin yang sangat penting, usahakan teman-teman menulis menggunakan huruf yang kapital. Jangan sampai teman-teman menggunakan huruf kecil, serta tambahkan tanda baca koma, tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Nah, jika teman-teman sudah mengkondisikan informasi pertama, teman-teman bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, kemudian untuk di bagian informasi tambahan, teman-teman berupa penghasilan per bulan. Nah, di sini teman-teman diingat baik-baik teman-teman ya untuk di penghasilan per bulan ya. Di sini meskipun teman-teman hanya digaji 2 juta, 1 juta ataupun Rp500.000. Saya sarankan teman-teman kalian isilah yang di sini ada 4 sampai 6 juta rupiah. Kalian bisa lihat, kemudian kalian bisa klik memastikan.
Kemudian untuk di tanggal gajian teman-teman bisa sesuaikan saja. Dan kemudian untuk di pengisian informasi kontak darurat, di sini kita dibutuhkan 2 buah kontak darurat. Nah, teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalian buatlah kontak yang fake terlebih dahulu dan di sini kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan teman-teman bagi kalian yang sudah berkeluarga, kalian istilah yang orang tua untuk di hubungan yang pertama, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika sudah mengisi tahap informasi tambahan, bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengupload foto selfie memegang KTP. Nah, jadi diusahakan teman-teman jangan sampai blur ataupun pecah ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap verifikasi foto ini, teman-teman bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank dan di sini usahakan teman-teman harus memiliki akun bank terlebih dahulu ya. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah, namun teman-teman jika teman-teman ingin melakukan pencairan ya lewat aplikasi Dana, OVO ataupun GoPay. Nah, di sini teman-teman caranya bisa mudah untuk di bagian nomor rekening ini ya teman-teman. Kalian bisa isi saja yang bank CIMB Niaga. Kemudian kalian bisa klik memastikan ya. Dan kemudian di sini untuk di bagian informasi rekening teman-teman bisa memasukkan nomor akun Dana, OVO ataupun GoPay kalian. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat, selamat Anda telah menyelesaikan semua sertifikasi informasi. Silahkan lanjutkan pengajuan Anda. Di sini kita berhasil mendapatkan jumlah pinjaman Rp600.000 dengan tenor 28 hari. Nah, di sini teman-teman jika kalian menyetujui dengan kalkulasi yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, teman-teman bisa klik saja ajukan pinjaman. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ini adalah detail ya yang tadi telah kita isi teman-teman dan di sini kita mendapatkan cicilannya teman-teman dari transaksi ataupun tanggalnya cicilan 1 hingga sampai cicilan keempat. Nah, jika sudah menyetujui dengan tampilan ataupun kalkulasi yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, teman-teman bisa klik saja ya mengajukan. Dan sukses teman-teman, pengajuan berhasil dan data-data akan diproses ataupun diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit teman-teman. Dan biasanya dalam proses pemeriksaan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Nah, jadi harap dipastikan ya teman-teman kondisi smartphone dalam keadaan aktif karena nanti akan ditelepon oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi teman-teman usahakan nanti teman-teman ya kondisikan dengan baik. Jangan sampai ngedrop ataupun teman-teman itu tidak memegang HP teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu dan mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.